Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran PAI yang mana hari ini yaitu tentang pengenalan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah salah satu surat pendek yang terletak di bagian akhir dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Adapun makna dari surat Al-Kafirun yaitu yang pertama tauhid. Ya, surat ini menegaskan keesaan Tuhan dan menolak segala bentuk penyekutunya. Yang kedua, kebebasan beragama. Surat ini menekankan kebebasan beragama dan tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ketiga, yaitu kejelasan tentang akidah. Surat ini mempertegas keyakinan dan kepercayaan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks turunnya surat Al-Kafirun, yang pertama tentang latar belakang. Surat Al-Kafirun diturunkan dalam konteks perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Quraisy di kota Mekah. Adapun untuk penawaran dari kompromi, pemimpin Quraisy menawarkan kompromi kepada Nabi Muhammad agar dapat menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Tentang penegasan tauhid, surat ini diturunkan sebagai penegasan terhadap kompromi yang ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dan menegaskan keesaan Tuhan. Adapun pesan dari surat Al-Kafirun yang pertama yaitu tentang kemurnian akidah. Surat ini menekankan pentingnya mempertahankan kemurnian akidah dan keesaan Tuhan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di poin kedua, kebebasan beragama. Ya, surat ini menegaskan kebebasan beragama dan tidak ada paksaan dalam menjalankan keyakinannya. Di poin ketiga, toleransi beragama. Surat ini mengajarkan toleransi dan saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya atau dengan pemeluk agama yang berbeda. Ya, itu tentang toleransi beragama. Nah, kita ke relevansi surat Al-Kafirun di masa kini, ya, tentang kerukunan umat beragama. Surat ini masih sangat relevan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama tentang etika sosial. Nah, surat ini mengajarkan etika sosial seperti saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan. Dilanjut dengan peneguhan identitas. Surat ini dapat memperkuat identitas dan keyakinan seseorang muslim di tengah arus globalisasi. Kepemimpinan. Surat ini dapat menjadi pedoman bagi pemimpin untuk bersikap adil dan bijaksana terhadap masyarakat yang beragam. Pelajaran yang berharga dari surat Al-Kafirun yang poin pertama adalah tentang akidah yang teguh. Nah, surat ini menginspirasi muslim untuk memiliki akidah yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan lain. Toleransi dalam beragama. Surat ini mengajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan memupuk sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan yang bijak. Surat ini memberikan teladan kepemimpinan yang adil dan tidak memaksakan keyakinan. Dari pelajaran
berharga surat Al-Kafirun kita ke aplikasi praktis surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Di poin pertama tentang penguatan akidah. Mempelajari dan mengamalkan isi surat Al-Kafirun dapat memperkuat keyakinan dan akidah seorang muslim. Di poin kedua tentang memupuk toleransi, yaitu menerapkan semangat surat Al-Kafirun dan membantu memupuk sikap toleran dan menghargai perbedaan. Terus di poin ketiga yaitu etika kepemimpinan. Surat Al-Kafirun dapat menjadi pedoman bagi pemimpin untuk bersikap adil dan bijaksana. Dari materi tadi tentang surat Al-Kafirun bahwa kita bisa ambil kesimpulan dan refleksi dari surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun mengajarkan tentang kemurnian akidah, kebebasan beragama, dan toleransi. Surat ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun kepemimpinan. Refleksinya, sebagai umat Islam, kita dapat meneladani semangat surat Al-Kafirun dengan mempertahankan keyakinan kita, menghargai perbedaan, dan menciptakan kerukunan di antar sesama. Itu tentang pengenalan surat Al-Kafirun yang bisa dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.